Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya. Apa bocoran soal pretest ya PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 materi pedagogik. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasan soalnya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload bocoran soal pretest PPG materi pedagogik yang paling up to date tentunya. Tentunya bisa digunakan referensi bagi teman-teman yang akan bersiap menghadapi UP PPG ataupun pretest PPG itu sama saja teman-teman, kisi-kisinya itu sama. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Akan terbahas 3 soal seperti biasa ya, tidak usah banyak-banyak, yang penting ngena ya di teman-teman. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan yang terakhir adalah soal yang ketiga. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, di sini ada istilah KKM ya teman-teman ya. Jadi di sini ada suatu deskripsi seorang guru itu harus menentukan KKM atau kriteria ketuntasan minimal atau kriteria belajar minimal atau KBM. Berikut ini fungsi dari KKM atau KBM kecuali. Berarti yang kecuali itu yang bukan ya teman-teman. Jadi jangan terjebak karena sangat riskan sekali ya kalau kita di dalam tes itu kecualinya itu biasanya terlewat. Jadi jangan sampai terjebak. Jadi yang A, sebagai ajuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Oke, ini masuk ya teman-teman ya. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. Oke, karena setiap kompetensi itu harus ada standarnya. Intinya kata kuncinya KKM itu adalah standar atau tolak ukur lah, ya kan? Tolak ukur gimana siswa kita itu sudah menguasai suatu KD yang diajarkan. Yang C dapat digunakan sebagai bahan dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Jadi ini oke. Jadi intinya misalkan banyak yang nggak sampai KKM berarti program apa yang harus dilakukan yaitu remedial. Nah, seperti itu ya. Misalkan banyak yang tidak lulus remedial. Kemudian misalkan banyak yang di atas KKM, berarti apa? Ada program pengayaan. Nah, seperti itu. Jadi ini masuk teman-teman ya. Jadi masuk. Misalnya menentukan program apa yang akan dijalankan oleh sekolah setelah mengetahui apa nilai atau capaian yang dicapai oleh peserta didik kita. Yang D, untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. Ini juga masuk teman-teman ya, karena di sini memang diperlukan sebuah data. Sekolah apapun pasti ada data gimana kondisi siswa-siswanya. Kemudian yang E, sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Ini yang tidak termasuk ya, teman-teman. Jadi ini lebih ke apa ya? Itu fungsi ya, lebih ke prinsip ya, teman-teman ya. Ini lebih ke prinsipnya KKM itu sendiri. Jadi penjelasannya seperti ini, teman-teman, sudah Kak Furkon buatkan. Di sini memang ada beberapa fungsi dari KKM. Yang pertama tentunya sebagai acuan guru dalam menilai kompetensi peserta didik atau KD sesuai mata pelajaran yang diikuti. Ini sudah jelas teman-teman ya. Nah di sini eh, poin ini bisa dicapai dengan kita melihat KKM-nya itu berapa. Guru harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar. Apakah memberikan remedi atau pengayaan. Lah itu tadi ya. Ini lebih ke programnya sekolah itu seperti apa. Lebih ke program sekolah itu seperti apa. Kalau ada yang remedi gimana ya remedial. Kalau di atas KKM gimana ya pengayaan. Yang kedua, acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Ini sudah jelas teman-teman ya, peserta didik yang harus dicapai ya kan. Dengan demikian peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai KKM. Jika tidak tercapai maka harus mengetahui kompetensi dasar yang belum tuntas untuk melakukan perbaikan. Oke. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Guru bisa lihat bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran sekolah. Nah, sudah jelas ya tadi masuk ya teman-teman ya. Juga hasil program kurikulum dapat terlihat dari keberhasilan pencapaian KKM. Hasil pencapaian kompetensi dasar berdasarkan KKM perlu dianalisis untuk selanjutnya dipetakan kompetensi yang mudah atau sulit. Selain itu hasil KKM juga menentukan cara perbaikan proses pembelajaran dan pemenuhan sarana prasarana di sekolah. Jadi hubungannya sama sekolah.
Yang keempat, kontrak pedagogik antara guru dan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Oke, jadi ini ke administrasi ya, masuk teman-teman ya. Administrasi sekolah ya kan masuk ya kan. Bagaimana caranya kita mendata siswa yang di atas KKM itu jumlahnya berapa? Yang di bawah KKM itu berapa ya kan? Di sini guru, peserta didik, kepala sekolah dan orang tua, guru melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan juga penilaian. Seperti itu, Bapak Guru ya. Nah, nanti yang tadi itu, yang penelitian tadi ya, kuantitatif dan kualitatif itu bukan fungsi tapi prinsip penetapan KKM. Nah, ini kan sudah jelas yang poin yang pertama. Penetapan KKM adalah kegiatan pengambilan keputusan secara kualitatif, kemampuan akademis, dan kuantitatif kesepakatan dengan angka. Lah, teman-teman bisa lihat tadi lah, ini lebih ke prinsip teman-teman ya. Prinsip bagaimana caranya kita membuat KKM itu seperti apa. Yang kedua, KKM setiap kompetensi dasar merupakan rata-rata indikator pada KD. Yang ketiga, KKM merupakan rata-rata semua KD. Dan yang keempat, indikator adalah acuan pembuatan instrumen. Oke, jadi ini prinsip kalau kita menentukan KKM itu apa aja yang diperhatikan. Berarti salah yang E tadi. Bisa dipahami ya? Semoga ngena ya. Ini mirip-mirip mungkin teman-teman banyak yang jawab D ya kan. Administrasi sekolah ini masuk teman-teman ya. Karena hubungannya tadi, hubungannya dengan guru, kepala sekolah, administrasi ya. Ini masuk juga administrasi sekolah. Lanjut ke soal yang kedua. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa atau lebih tepatnya skala sikap ya teman-teman ya. Jadi perilaku itu lebih ke sikap. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran ini jelas merupakan pedoman observasi karena di sini harus dilihat secara apa ya teman-teman ya langsung. Ya, jadi ini mirip-mirip ke pedoman wawancara. Sebenarnya kalau wawancara itu lebih apa bisa juga sih, cuma kurang enak ya teman-teman. Kalau kita wawancara kan bisa aja siswa kita itu tidak mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Jadi ini kurang apa ya, kurang valid menurut Kak Furkon ya. Ya, jadi ini kurang valid. Yang valid ya di mana ya? Gimana kita harus tahu sendiri melakukan apa? Melakukan observasi. Kuesioner ini juga kurang pas ya teman-teman. Kecuali kalau kita mau menganalisis kejujuran siswa dalam mengerjakan ujian itu bisa pakai kuesioner. Nanti tanpa dikasih nama. Tes hasil belajar juga kurang tepat. Tes tulis ini juga kurang tepat. Jadi yang paling ngena itu adalah pedoman observasi. Nah, di sini sudah jelas ya, pedoman observasi itu meninjau secara langsung lokasi penelitian serta keadaan sekitar lokasi lingkungan sekolah, mengamati tingkah laku dan akhlak di dalam dan di luar kelas. Sudah jelas ya, teman-teman ya. Jadi, observasi itu prinsipnya itu kita melihat secara langsung, ya kan? Jadi kita benar-benar tahu sendiri sikapnya siswa kita itu seperti apa, mengamati akhlak siswa terhadap guru dan temannya, mengamati keteladanan dan sikap guru dalam menanamkan nilai-nilai akhlak terpuji kepada para siswanya. Seperti itu. Jadi yang paling ngena itu adalah pedoman observasi. Soal yang terakhir teman-teman ya, setiap kali di akhir pembelajaran seorang guru akan melakukan proses penilaian. Oke, sebelum guru menyusun soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Oke, jadi kan kita sebelum membuat soal harus menentukan kisi-kisinya ya teman-teman. Lah, kisi-kisi yang dibuat guru ini acuannya apa? Kan gitu teman-teman ya. Acuannya apa? Acuannya jelas indikator pencapaian kompetensi atau di dalam silabusnya teman-teman itu biasanya disingkat menjadi IPK seperti itu. Jadi kita membuat soal seperti ini apa yang diukur seperti itu. Kurikulum dan silabus ini terlalu umum ya teman-teman ya, terlalu umum. Karena kurikulum itu banyak sekali ya kan, kalau silabus juga banyak sekali. Kemampuan awal siswa ini juga bukan teman-teman ya. Oke, karena kita sudah melakukan pembelajaran baru mengadakan suatu tes. Karakteristik siswa ini juga bukan. Buku sumber yang digunakan ini juga kurang tepat karena kita bisa menggunakan berbagai sumber seperti itu. Penjelasannya gimana teman-teman? Di sini sudah Kak Furkon jelentrekkan nih kan. Pedoman dalam pengembangan IPK. Ini fungsi IPK itu apa saja? Yang pertama, pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, kemudian pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, dan yang terakhir adalah pedoman dalam merancang melaksanakan penilaian belajar. Ini sudah jelas ya. Tadi penilaian terakhir ya, kita mau buat soal ya kan.
kita mau buat soal, berarti apa yang harus diperhatikan guru? Ya tentunya IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Jadi kompetensi apa yang mau dinilai? Nah, itu harus teman-teman pahami dulu kalau kita sebelum membuat soal. Nah, tidak hanya soal saja, bahan ajar pun dan juga demikian. Kegiatan pelajaran, prosesnya seperti apa juga demikian. Dalam pengembangan materinya juga seperti apa. Oke. Jadi itu adalah beberapa 3 soal yang Kak Furkon bahas ini sering keluar ya di dalam soal-soal pretest PPG maupun soal-soal UP sehingga dapat digunakan referensi ya bagi teman-teman untuk belajar mempersiapkan diri menghadapi tes. Seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furkon, mudah-mudahan ngena ya di teman-teman dan diberikan hasil yang maksimal pada saat nanti teman-teman melakukan tes UP ataupun pretest PPG pada waktu nanti tentunya. Materi pedagogik ini digunakan untuk semua mata pelajaran. Sekian dari Kak Furkon, semoga bermanfaat. Ininya tetap semangat dalam belajar dan tetap bersiap diri menghadapi tes karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Sehingga teman-teman kalau bersiap itu sebenarnya sudah melaksanakan separuh dari perjuangan teman-teman. Oke, selamat semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.